Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Citra Mulyasari, SESYME, selaku dosen pengampu mata kuliah budgeting, dan teman-temanku yang saya banggakan. Kami kelompok 11 akan membawakan materi anggaran kas. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Nurwulan Mafiroh dengan NIM terakhir 197, Putri Masya Madinda dengan NIM terakhir 160, Putri Syendria Ajeng dengan NIM terakhir 172, dan saya Syafina Prima Ananda dengan NIM terakhir 164. Berikut pembahasan materi kali ini yang akan dibawakan oleh teman saya. Pengertian anggaran kas. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Anggaran kas atau kas budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas berdasarkan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan, karena di dalamnya terdapat estimasi, penerimaan, dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Tujuan utama anggaran kas: 1. Memberikan taksiran posisi kas pada akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan, yaitu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar, sehingga saldo kas akhir pada suatu periode akan sama dengan kas awal ditambah penerimaan dan dikurangi dengan pengeluaran kas dalam suatu periode. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Defisit bila saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas dalam satu periode, sehingga keadaan ini harus diwaspadai oleh perusahaan. Yang ketiga, menentukan kebutuhan pembiayaan atau kelebihan kas menganggur untuk investasi. Yang keempat, menyelaraskan kas dengan modal, pendapatan, beban, investasi, dan utang. Yang kelima, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Besar kecilnya kas yang tersedia akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membelanjakan modal kerjanya. Kemampuan membelanjakan modal kerja ini pada akhirnya juga akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menggunakan kebijakan kredit sebagai upaya untuk meningkatkan volume penjualan. Fungsi anggaran kas: 1. Menunjukkan jumlah dan waktu kas perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, memberikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan jika jumlah kas dalam anggaran tidak cocok dengan jumlah yang sebenarnya. Yang ketiga, anggaran kas memberikan dasar evaluasi atas kinerja manajer keuangan. Sumber kas: yang pertama, hasil penjualan produk atau jasa secara tunai. Yang kedua, hasil penagihan piutang perusahaan. Yang ketiga, pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro, atau dividen. Yang keempat, adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti penjualan aktiva. Yang kelima, penerimaan di luar penghasilan seperti kredit bank, penjualan obligasi. Yang keenam, penambahan modal sendiri oleh pemilik. Penggunaan kas yang utama. Yang pertama, berbagai pembayaran untuk operasional perusahaan seperti biaya tenaga kerja, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Kedua, pembayaran pada kreditur, baik berupa bunga maupun angsurannya. Ketiga, penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Keempat, pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal.
Yang kelima, pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, dan lainnya. Format anggaran kas yaitu walaupun tidak ada ketentuan baku tentang bagaimana seharusnya anggaran kas disusun, tetapi terdapat suatu format yang dinilai baik dan sistematis tentang penyusunan anggaran kas sekaligus laporan arus kas suatu perusahaan. Format tersebut membagi arus kas ke dalam 3 kelompok yaitu yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Karena di dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama yaitu penjualan produk perusahaan, yaitu semua penerimaan yang berasal dari penjualan tunai, semua produk yang menjadi sumber penghasilan perusahaan. Untuk perusahaan jasa adalah jasa yang dijual perusahaan tersebut. Untuk perusahaan dagang adalah barang yang diperjualbelikan perusahaan tersebut. Sedangkan perusahaan manufaktur adalah barang yang diproduksi dan dijual perusahaan tersebut. Penjualan produk tersebut akan menghasilkan penerimaan bagi perusahaan. Kemudian ada penerimaan piutang, yaitu penerimaan yang berasal dari penjualan kredit yang dilakukan perusahaan. Penjualan kredit menghasilkan piutang. Pada saat piutang tersebut dibayarkan, akan menyebabkan penerimaan piutang bagi perusahaan. Selanjutnya, pendapatan dari sumber luar usaha, yaitu pendapatan di luar penjualan produk perusahaan. Penjualan di luar produk utama perusahaan akan mengakibatkan penerimaan kas bagi perusahaan. Selanjutnya, pembelian bahan baku atau barang dagangan, yaitu aktivitas pembelian bahan utama dari suatu produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur. Sedangkan pembelian barang dagangan adalah barang yang dibeli perusahaan dagang untuk dijual lagi. Pembelian bahan baku atau barang dagangan secara tunai adalah aktivitas pengeluaran. Selanjutnya, pembayaran biaya tenaga kerja, yaitu semua pembayaran upah orang yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Pembayaran upah tenaga kerja merupakan aktivitas pengeluaran kas bagi perusahaan. Kemudian pembayaran biaya-biaya overhead, yaitu pembayaran semua biaya produksi selain biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Selanjutnya, pembayaran biaya-biaya pemasaran, yaitu semua aktivitas distribusi produk perusahaan sejak dari gudang perusahaan sampai ke tangan konsumen. Aktivitas pembayaran biaya pemasaran merupakan aktivitas pengeluaran kas perusahaan. Kemudian pembayaran biaya-biaya administrasi dan umum, yaitu semua pembayaran aktivitas operasi kantor dan umum. Pembayaran semua biaya administrasi dan umum merupakan aktivitas pengeluaran kas perusahaan. 2. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harga perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya, beserta konsekuensinya. Misalnya penerbit surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan utang. Contoh soal, data anggaran pada PT Demina untuk tahun 2012 sebagai berikut. Rencana penjualan sebagai berikut. Januari sebesar 90 juta, Februari sebesar 85 juta, Maret sebesar 85 juta, triwulan kedua sebesar 250 juta, triwulan ketiga sebesar 230 juta, triwulan keempat sebesar 300 juta. Kerugian piutang tak tertagih sebesar 1%. Sistematika pengumpulan piutang adalah
75% pada bulan penjualan tunai, 15% pada 1 bulan berikutnya, 10% pada 2 bulan berikutnya, 90% pada triwulan penjualan, 10% pada triwulan berikutnya. Saldo kas pada awal tahun adalah sebesar 15 juta. Rencana pengeluaran modal yaitu membeli mesin pada bulan Maret sebesar 2.500.000 dan pada triwulan ketiga sebesar 30 juta. Pembentukan dana untuk gedung pada bulan Desember sebesar 30 juta. Pembelian lainnya pada Februari sebesar 600.000, triwulan kedua dan tiga yaitu sebesar 500.000 dan triwulan keempat sebesar 700.000. Penerimaan dan pengeluaran lainnya. Bulan Januari, pendapatan lainnya sebesar 1.500.000, pengeluaran lainnya sebesar 2 juta. Bulan Februari, pendapatan lainnya sebesar 1 juta, pengeluaran lainnya sebesar 2 juta. Bulan Maret, pendapatan lainnya sebesar 1 juta, pengeluaran lainnya sebesar 1.500.000. Triwulan kedua, pendapatan lainnya sebesar 3 juta, pengeluaran lainnya sebesar 5 juta. Triwulan ketiga, pendapatan lainnya sebesar 3 juta, pengeluaran lainnya sebesar 5 juta. Triwulan keempat, pendapatan lainnya sebesar 4 juta, pengeluaran lainnya sebesar 6 juta. Pembelian bahan baku dan biaya tenaga kerja. Bulan Januari, bahan baku sebesar 14.500.000, tenaga kerja sebesar 66.400.000. Bulan Februari, 16.200.000, tenaga kerja 63.200.000. Bulan Maret, bahan baku sebesar 15.200.000, tenaga kerja sebesar 65.600.000. Triwulan kedua, bahan baku sebesar 46.400.000, tenaga kerja sebesar 187.100.000. Triwulan ketiga, bahan baku sebesar 39.300.000, tenaga kerja sebesar 161.100.000. Triwulan keempat, bahan baku sebesar 48.500.000, tenaga kerja sebesar 198.500.000. Pengeluaran lainnya. Polis asuransi pada bulan Juni sebesar 75.000. Pajak kekayaan bulan Februari sebesar 1.400.000. Fee ahli hukum setiap bulan sebesar 150.000. Fee akuntan sebesar 2.500.000 pada bulan Februari. Tabel penjualan. Januari total penjualan 90 juta. Penjualan tunai 63 juta, penjualan kredit 27 juta, PT 270.000, piutang neto 26.730.000. Februari, total penjualan 85 juta, penjualan tunai 59.500.000, penjualan kredit 25.500.000, PT 255.000, piutang neto 25.245.000. Maret, total penjualan 85 juta, penjualan tunai 59.500.000, penjualan kredit 25.500.000, PT 255.000, piutang neto 25.245.000. Triwulan 2, total penjualan 250 juta, penjualan tunai 175 juta, penjualan kredit 75 juta, PT 750.000, piutang neto 74.250.000. Triwulan 3, total penjualan 230 juta, penjualan tunai 161 juta, penjualan kredit 69 juta, PT 690.000, piutang neto 68.310.000. Triwulan 4, total penjualan 300 juta, penjualan tunai 161 juta, penjualan kredit 90 juta, PT 900.000, piutang neto 89.100.000. Total keseluruhan
Total penjualan 1.040.000.000. Penjualan tunai 728 juta. Penjualan kredit 312 juta. Pledeb 3.120.000. Piutang neto 308.880.000. Tabel anggaran piutang Januari pada Januari 20.047.500. Januari pada Februari 4.009.500. Januari pada Maret 2.673.000. Februari pada Februari 18.933.750. Februari pada Maret 3.786.750. Februari pada triwulan 2 2.524.500. Maret pada Maret 18.933.750. Maret pada triwulan 2 6.311.250. Triwulan 2 pada triwulan 2 66.825.000. Triwulan 2 pada triwulan 3 7.425.000. Triwulan 3 pada triwulan 3 61.479.000. Triwulan 3 pada triwulan 4 6.831.000. Triwulan 4 pada triwulan 4 80.190.000. Total Januari 20.047.500. Februari 22.943.250. Maret 25.393.500. Triwulan 2 75.660.750. Triwulan 3 75.215.250. Triwulan 4 87.021.000. Tabel anggaran penerimaan kas piutang pada Januari 20.047.500. Februari 22.943.250. Maret 25.393.500. Triwulan 2 75.660.750. Triwulan 3 75.215.250. Triwulan 4 87.021.000. Penjualan pada Januari 63 juta, Februari 59.500.000, Maret 59.500.000. Triwulan 2 175 juta. Triwulan 3 161 juta. Triwulan 4 210 juta. Pendapatan lain pada Januari 1.500.000, Februari 1 juta, Maret 1 juta. Triwulan 2 3 juta. Triwulan 3 3 juta. Triwulan 4 4 juta. Total pada Januari 84.547.500. Februari 83.443.250. Maret 85.893.500. Triwulan 2 253.660.750. Triwulan 3 239.215.250. Triwulan 4 301.021.000. Anggaran pengeluaran kas pembelian mesin pada Maret 2,5 juta. Pada triwulan 3 30 juta. Pembentukan dana gedung pada triwulan 4 30 juta. Pembelian lain pada Februari 600.000. Pada triwulan 2 500.000. Pada triwulan 3 500.000. Pada triwulan 4 700.000. Pengeluaran lain pada Januari 2 juta, Februari 2 juta, Maret 1,5 juta. Triwulan 2 5 juta. Triwulan 3 5 juta. Triwulan 4 6 juta. Biaya bahan baku pada Januari 14.500.000, Februari 16.200.000,
Maret 15.200.000, triwulan 2 46.400.000, triwulan 3 39.300.000, triwulan 4 48.500.000. Biaya tenaga kerja pada Januari 66.400.000, Februari 63.200.000, Maret 65.600.000, triwulan 2 187.100.000, triwulan 3 161.100.000, triwulan 4 198.500.000. Polis asuransi pada triwulan 2 750.000. Pajak kekayaan pada Februari 1.400.000. Fee ahli hukum pada Januari 150.000, Februari 150.000, Maret 150.000, triwulan 2 150.000, triwulan 3 150.000, triwulan 4 150.000. Fee akuntan pada Februari 2.500.000. Total pada Januari 83.050.000, Februari 86.050.000, Maret 84.950.000, triwulan 2 239.900.000, triwulan 3 236.050.000, triwulan 4 283.850.000. Anggaran kas sementara. Saldo awal pada Januari 15 juta, Februari 16.497.500, Maret 13.890.750, triwulan 2 14.834.250, triwulan 3 28.595.000, triwulan 4 31.760.250. Penerimaan pada Januari 84.547.500, Februari 83.443.250, Maret 85.893.500, triwulan 2 253.660.750, triwulan 3 239.215.250, triwulan 4 301.021.000. Tersedia pada Januari 99.547.500, Februari 99.940.750, pada Maret 99.784.250, triwulan 2 268.495.000, triwulan 3 267.810.250, triwulan 4 332.781.250. Pengeluaran pada Januari 83.050.000, Februari 86.050.000, Maret 84.950.000, triwulan 2 239.900, triwulan 3 236.050.000, triwulan 4 283.850. Saldo akhir pada Januari 16.497.500, Februari 13.890.750, Maret 14.834.250, triwulan 2 28.595.000, triwulan 3 31.760.250, triwulan 4 48.931.250. Karena perusahaan tidak mengalami kekurangan kas setiap bulan dan triwulannya, maka anggaran kas sementara ini bisa langsung dijadikan anggaran kas final. Terima kasih kepada para audiens yang telah menyimak materi kami, yaitu anggaran kas. Jika ada kesalahan atau kekurangan pada materi kali ini, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.